Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Yolanda Ibrahim, sebagai guru bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang materi teks eksposisi di kelas 8. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi yaitu sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Tujuannya untuk menjelaskan satu atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambahkan pengetahuan untuk pembaca atau pendengar. Kita masuk ke dalam unsur teks eksposisi, dibagi menjadi dua. Unsur dalam teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Yang pertama ada gagasan, disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Contoh, pengelolaan hutang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, ada fakta, yaitu kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Fakta dapat berupa bukti, data, dan kejadian nyata. Contoh, selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Itu yang dimaksud dengan fakta. Selanjutnya ada pola-pola pengembangan teks eksposisi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide pokok penjelasnya. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ciri umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, ada pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, ada pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran ataupun gagasan. Dan yang terakhir, ada pola perbandingan, yaitu untuk meyakinkan suatu pendapat. Kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain yang ditentukan perbedaan ataupun kesamaan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Materi selanjutnya ada menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Maksudnya, gagasan umum, gagasan utama, atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum, suatu ide atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan.
Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Bisa kita lihat diagram di samping sebagai contoh gagasan umum sebagai dasar penyimpulan teks. Dan materi yang terakhir ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Lihat contoh di samping. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat terakhir atau penutup dari paragraf itu. Lihat contoh di samping. Di sini ada contoh dari paragraf induktif. Dan yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan juga kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir, paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Di sini ada contoh dari paragraf campuran. Sekian materi bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.